Singkat cerita, sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Di sana Nabi mengikat buruk di salah satu tiang masjid. Kemudian masuk masjid dengan Jibril. Setelah itu Jibril mengumandangkan azan. Ketika Jibril mengumandangkan azan, tiba-tiba di Masjidil Aqsa sudah ramai. Siapa yang meramaikan Masjidil Aqsa? Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, yang meramaikan ketika itu adalah ruh para nabi dan rasul. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini, ya. Dan itulah yang menjadi makmum Rasul saat itu. Nabi Muhammad menjadi imam sholat, kemudian makmumnya adalah para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 16 Januari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa? 27 Rajab. Artinya apa? Artinya tadi malam ke-27 adalah malam di mana telah terjadi peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang akan saya baca adalah kitab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raji Khairil Bariyah. Kitab ini dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Cuman kalau dibaca satu-satu lama. Oleh karenanya saya akan membacanya dengan sesingkat-singkatnya. Jadi esensi kitabnya yang akan saya sampaikan, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj adalah dua perjalanan yang berbeda. Artinya tidak sama. Isra satu perjalanan dan Mi'raj adalah perjalanan yang lainnya. Jadi kalau dipisah penyebutannya adalah Isra dan Mi'raj. Cuman biar singkat disebut Isra Mi'raj. Padahal dua kata ini merupakan dua kata yang berbeda. Al-Isra adalah as-sairul ardi, perjalanan di muka bumi dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Yerusalem di Palestina apa di Israel? Palestina. Israel penjajah. Seharusnya Israel yang tidak diakui, ya. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan horizontal, perjalanan di muka bumi. Sementara Mi'raj adalah as-sairus samawi, perjalanan langit antar galaksi, perjalanan luar angkasa, perjalanan vertikal.
dari Masjidil Aqsa yang ada di bumi sampai ke langit ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Al-Mustawa. Nah, itulah pengertian dari Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi memulai perjalanan Isra, maka Nabi disediakan satu kendaraan yang sangat canggih, kendaraan yang memiliki kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kira-kira berapa ratus ribu kilo per detik, Pak? Di dalam tafsir ilmi yang ditulis oleh Kemenang dan LIPI, kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi buruk itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Sekarang kalau kita keliling dunia, ternyata ukurannya cuma 40.000 kilo. Dunia kalau kita kelilingi, kemudian kita hitung jaraknya hanya 40.000 kilometer. Sementara buruk 1 detik 300.000 kilometer. Kira-kira 1 detik bisa mengelilingi berapa kali dunia? 7 kali putaran dunia 1 detik. Saking cepatnya buruk. Makanya tidak aneh jika buruk dipilih menjadi kendaraan untuk menghantarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, wahai Rasul, silahkan engkau menunggangi kendaraan ini. Ini namanya buruk. Kecepatannya luar biasa. Akhirnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Nabi mengendarai buruk. Di tengah perjalanan, Nabi sempat singgah di 4 tempat dan melihat 14 peristiwa. Adapun 4 tempat yang disinggahi, pertama adalah Thaibah. Thaibah itu Madinah. Kata Jibril, wahai Nabi, silahkan kau turun sholat 2 rakaat. Setelah Nabi sholat 2 rakaat, maka Jibril mengatakan, wahai Nabi, ini tempat namanya Thaibah. Tempat yang mana satu saat engkau akan berhijrah dari Mekah ke tempat ini. Jadi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, terlebih dahulu sudah diberitahukan oleh Jibril bahwasanya satu saat nanti engkau akan hijrah ke Madinah. Nah, Jibril membahasakan Madinah itu adalah Thaibah. Jadi memang dulu namanya bukan Madinah. Nama jahiliyahnya itu Yathrib. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Yathrib, Nabi mengubah namanya menjadi Madinah. Madinah at-Thaibah, Madinah yang bagus, Madinah yang indah, Madinah yang permai. Nah, setelah sholat di Madinah, Nabi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kata Jibril, wahai Nabi, silahkan turun sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, maka Jibril mengatakan, wahai Nabi, ini tempat namanya Syajaratu Musa, yaitu pohon di mana dulu Musa pernah bernaung di pohon tersebut karena lari dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Lalu Jibril kembali mengatakan, wahai Nabi, silahkan turun dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Jibril mengatakan, wahai Nabi, ini tempat namanya Bukit Sinai. Bukit Sinai di mana, Pak? Mesir. Kalau Bukit Sentul? Iya. Wahai Nabi, ini namanya Bukit Sinai. Bukit di mana
dulu Musa pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa berbicara secara langsung kepada Allah. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dan Jibril mengatakan, wahai Nabi, silahkan kau turun sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi pun turun sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Jibril mengatakan, wahai Nabi, ini tempat namanya Baitul Lahmin. Bahasa sananya Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bethlehem adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selama perjalanan tadi Nabi bersinggah ke 4 tempat. Yang pertama Thaibah atau Madinah. Yang kedua Syajaratu Musa, pohon di mana Musa dulu sempat bernaung di pohon tersebut. Yang ketiga Bukit Sinai, bukit di mana Musa dulu pernah berbicara kepada Allah. Yang keempat Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Ya. Nah, setelah membahas 4 tempat tersebut, kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki mengatakan, turunnya Nabi Muhammad untuk sholat di tempat-tempat tersebut menunjukkan bahwa itu semua memiliki kaitan erat dengan Islam. Dan agar kaum muslimin memperhatikan peninggalan-peninggalan terdahulu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang agung. Jadi Rasul diperintahkan untuk memperingati peristiwa-peristiwa agung. Makanya kata Jibril, wahai Rasul, turun di tempat ini tempat Nabi Musa. Turun di tempat ini tempat Nabi Isa. Rasul diperintahkan untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang agung yang pernah terjadi di masa lalu. Begitu pula dengan kita di masa sekarang. Kita selalu memperingati peristiwa-peristiwa agung yang terjadi di dalam Islam. Peristiwa kelahirannya Nabi yang disebut dengan Maulid Nabi. Peristiwa hijrahnya Nabi kita peringati. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita peringati. Ya, banyak peristiwa-peristiwa agung di dalam Islam yang diperingati oleh umat Islam. Itu semua dinamakan PHBI. Apa itu PHBI? Peringatan Hari Besar Islam. Hari-hari besar, peristiwa-peristiwa agung yang pernah terjadi di dalam hari tersebut, maka diperingati oleh umat Islam. Ya. Jadi sebetulnya simpel aja kalau orang ada yang nanya, kenapa memperingati Isra Mi'raj? Kenapa memperingati Maulid Nabi? Kenapa memperingati hijrah Nabi? Ya ini dalilnya. Dalilnya Nabi sendiri yang diperintahkan oleh Jibril, yang tentunya ini merupakan instruksi dari Allah untuk memperingati peristiwa-peristiwa agung yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, setelah singgah di 4 tempat tersebut dan melaksanakan sholat, Nabi melanjutkan perjalanan. Ternyata di tengah-tengah perjalanan, ini perjalanan masih Isra ya, belum Mi'raj. Ini perjalanan masih di muka bumi, tapi dimensinya sudah beda. Bukan dimensi yang kita ada saat ini. Karena kecepatan buruk yang sangat luar biasa, terjadilah dilatasi waktu. Artinya relativitas waktu bagi kita mungkin sebentar, tapi di alam itu waktunya terjadi sangat lama sekali. Nah, ketika melakukan perjalanan atau melanjutkan perjalanan, Nabi melihat 14 peristiwa. Peristiwa yang pertama yang Nabi lihat sebetulnya bukan yang pertama, tapi di antaranya.
Saya tidak akan menyebutkan 14 peristiwa tersebut, hanya akan menyebutkan 3 saja. Di antara peristiwa yang Nabi lihat adalah Nabi melihat seseorang yang memukulkan batu di kepalanya sendiri sampai kepalanya hancur. Setelah hancur, maka dikembalikan lagi seperti semula. Lalu dipukulkan lagi dengan batu yang sama sampai hancur, dan begitu seterusnya. Jadi kepalanya itu dipukul oleh batu sampai hancur, kemudian dikembalikan lagi, dipukul lagi, hancur lagi, dikembalikan lagi, dipukul lagi, hancur lagi. Siapa yang memukul? Dia sendiri, bukan orang lain. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Rasul, itu adalah orang yang ketika di dunia malas melaksanakan sholat. Padahal badannya sehat, masih muda, duit mah ya, biasanya yang banyak duit itu om-om ke atas. Anak muda itu masih masih meniti karir. Makanya Pak, kalau nyari jodoh jangan yang sudah mapan. Kenapa? Karena kalau nyari jodoh yang sudah mapan, solusinya ya bapak-bapak. Betul ya? Ada orang bilang sama saya, Pak Ustadz, cariin anak saya jodoh, anaknya perempuan. Cariin anak saya jodoh yang mapan, Pak Ustadz. Saya bilang, oh, solusinya bapak-bapak. Ya, mana ada anak muda mapan? Nggak ada. Anak muda semuanya masih merintis, Pak. Kalau bapak pengen jodoh yang mapan, ya solusinya cari bapak-bapak. Daek jadi pamajikan kedua. Ya, jadi anak muda itu masih merintis, Pak. Ya. Maka cari jodoh yang penting soleh, bertanggung jawab. Eta. Ya, soleh dan bertanggung jawab. Masalah rezeki bisa dicari. Ya itu tadi, kalau nyari yang udah mapan ya solusinya bapak-bapak di depan saya ini. Ya. Gampang Pak, nanti kalau ada yang nyari jodoh yang mapan saya tunjukin bapak-bapak. Nih, daftar bapak-bapak Babul Huda. Silahkan dipilih. Itu peristiwa pertama yang dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dan melihat orang yang hanya menggunakan koteka. Koteka itu apa? Kantong kanyut. Ya, koteka itu pakaian yang hanya menutupi aurat bagian depan belakang saja ya. Nabi melihat orang hanya menggunakan koteka sedang diseret dan disiksa. Kemudian mereka memakan duri, zakum, dan bara api neraka. Lalu Jibril mengatakan, wahai Nabi, mereka adalah orang-orang yang berharta tapi tidak mengeluarkan zakat. Ini hati-hati Pak ya. Kalau punya usaha, punya kelebihan harta, maka langsung pelajari tentang ilmu zakat. Barangkali harta Bapak sudah terkena zakat. Kalau sudah terkena zakat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka khawatir akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia maka di akhirat. Orang lain kelaparan, orang lain butuh perhatian dari orang-orang kaya, tapi orang-orang kayanya tidak mengeluarkan zakat. Nah, itulah orang-orang berharta tapi tidak mengeluarkan zakat. Maka di akhirat nanti akan diseret oleh malaikat dalam keadaan hanya menggunakan koteka saja.
kemudian diberi makan dari duri, zakum, dan bara api neraka. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan dan melihat orang yang disuguhkan daging enak dan daging busuk, tapi ia lebih memilih daging busuk. Daging enaknya dibuang, daging busuk dimakan. Kata Jibril, wahai Nabi, itu perumpamaan orang yang sudah memiliki istri tapi dia berzina dengan wanita lain. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dan melihat peristiwa-peristiwa yang lainnya sampai 14 peristiwa. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Singkat cerita, sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Di sana Nabi mengikat buruk di salah satu tiang masjid. Kemudian masuk masjid dengan Jibril. Setelah itu Jibril mengumandangkan azan. Ketika Jibril mengumandangkan azan, tiba-tiba di Masjidil Aqsa sudah ramai. Siapa yang meramaikan Masjidil Aqsa? Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, yang meramaikan ketika itu adalah ruh para nabi dan rasul. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini, ya. Dan itulah yang menjadi makmum Rasul saat itu. Nabi Muhammad menjadi imam sholat, kemudian makmumnya adalah para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000. Makanya Nabi Muhammad itu mendapatkan julukan Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, ya. Sehingga ketika sholat di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam. Dan 124.000 nabi lainnya menjadi makmum. Setelah sholat selesai, maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Aqsa yang ada di bumi menuju Al-Mustawa yang ada di atas langit ketujuh. Dan Nabi melakukan perjalanan ini, perjalanan Mi'raj, tidak lagi menggunakan buruk, tapi menggunakan as-sulam an-nurani atau as-sulam ar-rabbani, tangga-tangga yang terbuat dari cahaya. Nabi mulai menaiki tangga-tangga tersebut sehingga sampai di langit pertama. Di langit pertama, Nabi bertemu dengan ruh Nabi Adam alaihi salam. Setelah sedikit berbincang, lalu Nabi melanjutkan perjalanannya ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan ruh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah sedikit berbincang, maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan ruh Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah sedikit berbincang, maka Nabi melanjutkan perjalanan ke langit keempat. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan ruh Nabi Idris alaihi salam. Setelah sedikit berbincang, Nabi melanjutkan perjalanan ke langit ke-5. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan ruh Nabi Harun alaihi salam. Setelah sedikit berbincang, Nabi pun melanjutkan perjalanan ke langit ke-6. Di langit ke-6, Nabi bertemu dengan ruh Nabi Musa alaihi salam. Setelah sedikit berbincang, maka Nabi pun melanjutkan perjalanan ke langit ke-7. Di langit ke-7, Nabi bertemu dengan ruh Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah sedikit berbincang, Nabi pun melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha.
Apa itu Sidratul Muntaha? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang akarnya di langit keenam dan batangnya di langit ketujuh, sementara puncaknya berada di langit ke-8. Berarti ini pohon besar sekali, bayangkan, akarnya di langit ke-6, batangnya di langit ke-7, puncaknya, dedaunannya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya berada di langit ke-8. Berarti kekuasaan Allah itu luar biasa, Pak. Langit cuman bukan berhenti di ke-7, 8, 9, masih ada alam semesta lainnya yang belum terjangkau. Saking besarnya kekuasaan Allah, Pak. Nah, kemudian setelah diajak jalan-jalan di Sidratul Muntaha, diperlihatkan ini surga, ini neraka, ini sungai yang mengalir ke surga, ini diperlihatkan semuanya dan diperkenalkan oleh Jibril. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan lagi menuju Al-Mustawa. Di Al-Mustawa, Nabi mendengar goresan kolam. Kolam itu adalah tulisan takdir alam semesta. Itu sudah tertulis semua oleh kolam. Kemudian di Al-Mustawa, Nabi melihat seseorang yang diliputi oleh cahaya arash. Nabi bertanya pada Jibril, wahai Jibril, apakah dia itu manusia atau malaikat? Kata Jibril, wahai Nabi, dia adalah manusia yang ketika di dunia banyak berzikir dan hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi orang yang ketika di dunia senantiasa berzikir kepada Allah dan hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya selalu rindu dengan masjid, Pak. Tidak mau jauh-jauh dari masjid. Peduli dengan masjid. Memberikan perhatian khusus kepada masjid. Orang seperti inilah adalah orang yang akan sangat dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti. Bayangkan, kata Nabi, orang ini diliputi oleh cahaya arash. Kemudian setelah itu barulah Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khomsan ba'da khomsina farad. Nabi melihat Allah tidak seperti kita melihat manusia. Kan kalau kita melihat manusia ketahuan bentuknya seperti apa, arahnya di mana, ukurannya berapa. Nah, Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti manusia melihat satu benda, ya. Jadi melihat, tapi bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Di mana arahnya wallahu a'lam. Karena memang itu semua sudah di luar jangkauan akal manusia. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah, kata Nabi. Hendaklah engkau berpikir tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang entitas Allah. Allah bentuknya seperti apa, adanya di mana, dan lain sebagainya. Jangan kau pikirkan. Kenapa? Karena itu berada di luar jangkauan akal manusia. Akal nggak bakal sampai. Makanya jika bertanya Nabi melihat Allah bagaimana, bentuknya seperti apa, di arah mana, maka jawabannya cuma satu, wallahu a'lam. Karena itu memang sesuatu yang berada di luar jangkauan akal manusia. Kemudian ketika bertemu dengan Allah, Nabi mengucapkan salam. Apa salamnya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah.
salam penghormatan kepada Allah. Kemudian Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan senantiasa menyertaimu wahai Nabi. Kemudian Nabi membalas, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Wahai Tuhanku, keselamatan bukan hanya untukku, tapi juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Ini luar biasanya Nabi, Pak. Nabi diberikan keselamatan oleh Allah, tapi kata Nabi, ya Allah, jangan hanya Engkau berikan untukku, tapi berikan juga pada hamba-hambamu yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang soleh. Nah, ternyata percakapan itu direkam dan diabadikan di dalam sholat. Ketika kita tahiyat, maka bacaan itulah yang dibaca. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini perkataan Nabi. Kemudian Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menyambut, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Itulah mi'rajnya kita. Kalau mi'raj Nabi dengan ruh dan jasad. Nah, mi'raj kita dengan ruh saja. Kapan? Yaitu ketika tahiyat. Maka ketika tahiyat, kita hadirkan hati kita, kita khusyukkan kolbu kita. Kita merasa ketika itu sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah itu Nabi mendapatkan perintah sholat sehari semalam 50 waktu. Sehari semalam berapa jam, Pak? 24 jam. Perintah sholatnya 50 waktu. Berarti berapa menit sekali kita sholat? Setengah jam sekali kurang lebih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah mendapat perintah 50 sholat, Nabi pun turun dari Al-Mustawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha ke langit ke-7. Dari langit ke-7 ke langit ke-6. Di langit ke-7 Nabi Ibrahim tidak berbicara apapun. Tapi ketika turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah? Kata Nabi Muhammad, 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, irja fa inna ummataka la tutiku dzalik. Wahai Nabi Muhammad, kembalilah engkau kepada Allah, minta keringanan. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari. Akhirnya Nabi pun kembali kepada Allah. Naik lagi ke langit ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Al-Mustawa. Kemudian Allah memberikan keringanan 5 waktu sholat. 50 kurangi 5 jadi berapa? 45. Rasul turun dengan membawa 45 waktu sholat. Turun lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Turun lagi ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Rasul, sekarang berapa? 45. Wahai Rasul, kembali lagi minta keringanan, umatmu tidak akan mampu. Rasul naik lagi ke langit ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Al-Mustawa. Kemudian di Al-Mustawa mendapatkan keringanan dari Allah 5 sholat. 45 dikurangi 5 berapa Bapak Ibu? 40. Turun lagi ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, langit ke-6, bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, balik lagi wahai Rasul, umatmu tidak akan mampu.
Di dalam Hasyiah Al-Bajuri yang disebutkan, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim, di sana disebutkan bahwa Rasul sampai bolak-balik 9 kali, Pak. 9 kali bolak-balik. Bukan dari sini ke SGC, tapi bolak-balik antar galaksi. Bolak-balik dengan satu perjalanan yang luar biasa jauhnya, Pak. Demi siapa? Demi kita, umatnya. Sampai ketika itu Rasul mendapatkan perintah 5 waktu sholat. Kata Nabi Musa, Rasul berapa? 5 waktu. Kata Nabi Musa, wahai Rasul, kembali lagi, umatmu tidak akan mampu. Apa kata Rasul? Wahai Nabi Musa, sudah 9 kali aku bolak-balik kepada Allah. Inni astahyi minhu. Aku sudah malu kepada Allah, minta keringanan terus. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, andai Rasul tidak peduli kepada kita, niscaya Rasul akan membawa perintah 50 waktu sholat. Kalau perintahnya 50 waktu sholat dalam sehari semalam, kapan kita ngopinya, Pak? Kapan kita mancing, Pak? Baru mau pergi mancing udah azan. Mau seruput kopi udah komat. Bagaimana, Pak? Maka saking perhatiannya Rasul kepada kita, sampai-sampai Rasul rela bolak-balik dengan satu perjalanan yang sangat luar biasa. Panjangnya. Dari 50 sampai 5 waktu sholat. Ya sudah, kata Nabi Musa, kalau engkau tidak mau meminta keringanan lagi, laksanakan 5 waktu sholat sehari semalam. Cuman kata Nabi Musa, wahai Rasul, umatku saja yang badannya gede-gede, staminanya kuat-kuat, otaknya cerdas-cerdas. Bani Israel, Pak, itu gede-gede, cerdas-cerdas, kuat-kuat, stamina mantap. Sehari semalam sholat 2 kali tidak mampu mengerjakan. Apalagi umatmu, wahai Rasul, badannya kecil-kecil, doyannya rebahan, diomelin atasan ngambek, langsung minta keluar. Gen Z tuh, ya, Gen Z. Untung dapat kerja, dia marahin atasan, dia keluar, Pak. Nyari kerjaan lain, di kerjaan lain punya masalah sama temennya, dia keluar lagi. Tahu nyari kerja susah. Umatmu, wahai Rasul, kecil-kecil, staminanya kurang. Sehari 5 waktu sholat. Kata Rasul, gak apa-apa dah, insya Allah pada bisa. Makanya sholat itu susah, Pak. Kecuali orang yang Allah mudahkan. Ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, Pak, dalam 24 jam yang Allah minta itu cuma 5 waktu sholat. Ya, dan 1 waktu sholat pun tidak sampai 1 jam, paling 10 menit. Kata Allah, sholat cuma 5 kali. Silahkan setelah sholat, engkau mau dagang, mau kerja, mau bisnis, kulineran, jalan-jalan, motor-motoran, sepedahan, trail, silahkan. Bebas, kata Allah. Yang penting dalam 1 hari, aku cuman minta engkau, wahai hambaku, menyediakan 5 waktu untukku. Sebetulnya sholat itu gampang banget, Pak. Cuman ya kalau ikut nafsu jadi berat. Ya. Nah, setelah itu Rasul turun dari langit ke-6 ke langit ke-5. 4, 3, 2, 1. Lalu turun lagi ke Masjidil Aqsa, mengendarai buraq pulang ke Mekah. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kisah singkat tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Sesampainya di Mekah, Bapak Ibu, kata Ummu Hani, kebetulan di malam Isra Mi'raj, Rasul itu sedang menginap di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini saudaranya Rasul. Kata Ummu Hani, saking singkatnya, saking cepatnya perjalanan Isra Mi'raj, sampai-sampai kasur Nabi itu masih hangat. Jadi Nabi bangun dari kasurnya, keluar rumah sebentar,
nggak lama pulang lagi. Padahal beliau itu telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Mekkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, pulang lagi ke Mekkah lagi. Itu seolah-olah Nabi baru bangun dari kasurnya, keluar sebentar, kemudian balik lagi, kasurnya masih hangat, Pak. Saking singkatnya, saking cepatnya perjalanan Isra Mi'raj. Seperti Isra Mi'rajnya Bapak kalau malam-malam. Bapak juga kan kalau malam-malam suka Isra Mi'raj ya? Bangun malam bangun dari kasur ke kamar mandi. Tidur lagi, kan kasur masih anget tuh ya. Kasurnya masih anget tuh. Ya, cuman ke kamar mandi sebentar. Ya, itu Isra Mi'rajnya kita. Nah, Isra Mi'rajnya Rasul sama seperti itu. Artinya kasurnya masih hangat, kata Ummu Hani. Perjalanan itu sangat cepat, sangat singkat, luar biasa. Ya, saking cepatnya sampai-sampai kasur Nabi itu masih hangat. Rasul pergi meninggal kasur, kemudian balik lagi, kasur masih hangat, seolah-olah baru sebentar beliau meninggalkan kasur. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailannya itu pakai nakirah, bukan ma'rifah. Kenapa? Di dalam tafsir As-Sirajul Munir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini, ini mengisyaratkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj dilakukan dengan sangat singkat. Ya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sedikit kisah atau kisah singkat tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Bapak, Ibu yang ingin mengetahui atau penasaran kok Rasul bisa melakukan perjalanan tersebut dengan sangat singkat, itu bisa dilihat di dalam buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Husin Al-Attos. Judulnya adalah Memahami Isra Mi'raj berdasarkan konsep fisika mengenai ruang waktu. Jadi Rasul itu menembus dimensi manusia, Pak. Ya. Terjadilah relativitas waktu atau dilatasi waktu. Terjadilah wormhole. Jadi bahasa orang nama ilmu lipat waktu, ilmu lipat ruang, ya. Dan itu banyak terjadi di karomah para wali, karomah para ulama. Seperti misalkan Asif Barhia, tangan kanannya Nabi Sulaiman yang bisa membawa istana Bilqis dari Yaman ke Palestina hanya dalam satu kedipan mata. Ya. Ini namanya ya karomah kalau dalam bahasa Islamnya. Dan ternyata secara sains itu bisa dilogikakan, bisa masuk akal, bisa dijelaskan secara logis dan rasionalis, ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bisa dilihat di buku tersebut atau misalkan di tafsir ilmi karya Kemenag dan LIPI, atau misalkan bisa dilihat di situs-situs tertentu, terutama dari seorang peneliti yang bernama Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Beliau itu dosen saya, Pak ya, Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Beliau juga yang menetapkan waktu-waktu di Indonesia, waktu terbitnya hilal, puasa Idul Fitri, Idul Adha. Beliau termasuk orang yang menetapkan waktunya, ya, Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Orang masih hidup, masih sehat. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat.